Halo semua, kembali lagi di channel Basic Science. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai metode ilmiah atau yang kita kenal dengan istilah yang lain yaitu scientific method. Mungkin di SMA kalian sudah pernah mempelajari ini, atau mungkin juga belum pernah mendengar tentang ini. Karena itu saya rasa penting juga sebelum kita masuk di bab-bab selanjutnya dalam mata kuliah kimia dasar, saya rasa penting juga untuk kita mengetahui tentang metode ilmiah atau scientific method. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Ya, kita akan mereview terlebih dahulu bahwa di bab-bab sebelumnya, di video-video pembelajaran saya sebelumnya mengenai pengenalan ilmu kimia, kita sudah bahas apa definisi dari ilmu kimia itu. Di mana ilmu kimia atau istilah bahasa Inggrisnya chemistry, kita sudah bahas yang lalu, adalah ilmu sains, cabang ilmu sains yang mempelajari tentang materi atau zat. Jadi intinya cabang ilmu sains yang mempelajari tentang materi atau zat. Akan tetapi teman-teman, dalam ilmu kimia, kita tidak hanya mempelajari tentang materi atau zat kimia saja. Tetapi, dengan kita mempelajari ilmu kimia, kita dapat memuaskan keingintahuan kita dalam memahami suatu fenomena alam atau untuk mencari jawaban atas permasalahan yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam ilmu kimia itu kita dapat menjawab begitu banyak permasalahan berlandaskan suatu eksperimen atau percobaan dan juga berlandaskan penalaran akal sehat. Nah, eksperimen atau percobaan yang dilakukan itu sifatnya harus sistematis dan logis. Jadi maksudnya harus teratur dan masuk akal. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode standar dalam pelaksanaannya. Jadi dalam pelaksanaan eksperimen atau percobaan. Dan metode standar tersebutlah yang kita kenal dengan istilah metode ilmiah atau scientific method. Metode ilmiah ini sebenarnya berbicara tentang apa? Jadi, metode ilmiah sebenarnya teman-teman, itu semuanya berkaitan tentang orang-orang biasa yang melakukan hal-hal yang biasa, dan orang-orang biasa itu termasuk saya, Anda, dan semua ilmuwan yang ada di seluruh dunia. Jadi intinya, metode ilmiah itu tidak hanya dilakukan oleh ilmuwan saja, tapi orang biasa pun sebenarnya dapat melakukan yang namanya metode ilmiah ini. Oke? Nah, jadi jika ada yang bertanya metode ilmiah itu apa? Definisinya apa? Jadi secara sederhana kita bisa definisikan metode ilmiah itu sebagai suatu proses atau langkah-langkah. Ini perlu dicatat, ini langkah-langkah. Jadi suatu proses atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mendapatkan suatu hasil yang reliable atau dapat dipercaya dalam menjawab suatu pertanyaan atau permasalahan tertentu yang mungkin muncul dalam pemikiran kita atau yang mungkin kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi metode ilmiah itu bukan hanya metode yang dilakukan oleh ilmuwan saja, tapi kita pun orang biasa bisa melakukan atau menerapkan metode ilmiah ini. Jika kita mengacu pada pengertian ini, di suatu proses atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang reliable atau dapat dipercaya dalam menjawab suatu pertanyaan atau permasalahan tertentu yang muncul dalam pemikiran kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, misalkan seperti itu. Nah, teman-teman, selama ini mungkin kita berpikir ya, mungkin ada dari kalian yang berpikir atau menganggap, metode ilmiah itu tidak pernah saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari
Karena mungkin kalian berpikir bahwa metode ilmiah itu ya metode yang seringkali diterapkan atau metode yang dilakukan oleh para ilmuwan dalam penelitian mereka, misalkan ketika mereka ingin meneliti sesuatu. Tapi saya bisa yakinkan kepada kalian bahwa sebenarnya kita semua itu tanpa kita sadari sudah pernah bahkan mungkin sering menerapkan metode ilmiah ini. Oke? Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini saya berikan contoh. Contoh ini mungkin bisa kalian alami atau contoh ini mungkin sudah pernah kalian alami dalam kehidupan kalian sehari-hari. Namun, mungkin kalian tidak pernah menyadari bahwa sebenarnya itu yang kalian lakukan itu adalah penerapan metode ilmiah. Nah, coba simak contoh berikut ini. Nah, di sini saya menggambarkan ada smartphone ya. Karena ini contohnya berhubungan dengan smartphone. Jadi di sini ada gambar smartphone. Dan contohnya seperti apa? Seperti ini. Kita mulai bahas satu-satu dan disimak ya. Mungkin kalian pernah mengalami hal seperti ini atau serupa seperti ini, mirip seperti ini. Ya. Jadi misalkan bayangkan Anda bangun di pagi hari. Misalkan saja kita sebut hari tersebut jatuh di hari Senin. Ya. Kemudian ketika Anda ingin mencari smartphone Anda tidak menemukannya. Oke. Nah, fenomena ini dalam metode ilmiah disebut observation atau observasi. Jadi, ternyata ketika Anda bangun di pagi hari dan Anda mencari handphone Anda atau smartphone Anda, misalkan ternyata tidak ketemu atau entah tercecer di mana, maka itu sebenarnya Anda sudah melakukan salah satu tahap awal dalam metode ilmiah, yaitu tahap observation atau langkah observation atau observasi. Oke? Nah, kemudian ketika Anda menyadari bahwa handphone Anda hilang, Anda mulai bertanya dalam hati, smartphone saya di mana ya? Aku biasa kan orang bilang, tapi HP mana ya? Kan seperti itu. Nah, ketika Anda bertanya dalam hati atau ketika Anda mengucapkan langsung, smartphone saya mana ya? Smartphone saya di mana ya? Itu sebenarnya Anda sudah melakukan tahap atau langkah dalam metode ilmiah yang namanya questions. Nanti saya akan jelaskan tahap-tahapan ini lebih detail sebentar. Oke? Nah, kemudian setelah Anda bertanya, smartphone saya mana ya? Anda setelah itu melakukan sedikit penyelidikan. Saya beri tanda kutip sedikit penyelidikan dengan mencoba mengingat-ingat kembali kapan dan di mana terakhir kali Anda meletakkan smartphone Anda. Jadi ketika Anda menyadari handphone Anda hilang, kemudian Anda bertanya smartphone saya mana? Kemudian Anda mulai mencari-cari, ingat di mana ya smartphone saya terakhir kali saya letakkan. Misalkan seperti itu kan ya. Nah, ketika Anda melakukan hal ini, maka sebenarnya Anda sudah melakukan tahap metode ilmiah yang namanya research. Oke? Nah, kemudian setelah Anda mulai mengingat-ingat kembali di mana terakhir kali Anda meletakkan smartphone Anda teringat, mungkin smartphone saya kemarin saya taruh di kantong celana. Kan seperti itu. Jadi Anda mulai menduga mungkin setelah mengingat-ingat kembali, yang saya ingat kemarin smartphone saya taruh misalkan di kantong celana. Ya kan? Nah, ketika Anda sudah mulai menduga seperti itu, maka Anda sebenarnya sudah melakukan langkah dalam metode ilmiah yang namanya hipotesis. Merumuskan hipotesis. Oke? Nah, setelah itu, setelah Anda merumuskan hipotesis, untuk membuktikan itu, maka Anda langsung memeriksa apakah benar smartphone-nya ada di kantong celana. Ya kan? Nah, pada saat Anda melakukan itu, sebenarnya Anda sudah melakukan tahap metode ilmiah yang namanya eksperimen atau percobaan. Jadi setelah melakukan hipotesis, setelah merumuskan hipotesis, untuk menguji hipotesis tersebut, Anda langsung memeriksa kantong celana, benar smartphone-nya ada di kantong celana. Itu Anda sebenarnya sudah melakukan tahap metode ilmiah yang namanya eksperimen. Nah, selanjutnya, setelah memeriksa kantong celana, ternyata smartphone Anda tidak ada di kantong celana. Ya kan? Setelah Anda periksa, awalnya Anda duga mungkin ada di kantong celana. Setelah diperiksa, ternyata smartphone-nya tidak ada di kantong celana.
Nah, sebenarnya itu Anda sudah melakukan tahapan metode ilmiah yang namanya data. Ya, jadi informasi yang diperoleh dari eksperimen menyebutkan bahwa ternyata smartphone-nya tidak ada di situ, tidak ada di kantong celana. Oke. Nah, ternyata dari sudah masuk dalam tahapan ini, hipotesis yang Anda rumuskan tadi bahwa Anda menduga bahwa mungkin smartphone saya ada di kantong celana, setelah Anda melakukan eksperimen ternyata smartphone-nya tidak ada di kantong celana, maka itu ternyata hasil eksperimen tidak mendukung hipotesis. Oke. Nah, kalau dia tidak mendukung hipotesis, berarti Anda harus balik lagi ke tahap observation. Iya kan? Anda sudah masuk kembali lagi ke tahap observation. Jadi, dalam tahap ini Anda sudah bisa mengamati bahwa ternyata smartphone saya tidak ada di kantong celana. Masih hilang, intinya masih hilang, sama seperti observasi awal. Sehingga ketika Anda menyimpulkan bahwa smartphone tidak ada di kantong celana, yang sama saja dengan smartphone belum ditemukan, itu sebenarnya Anda sudah masuk ke dalam tahap observasi kedua. Jadi ada pengolahan tahap lagi di sini. Di tahap observasi pertama kan smartphone-nya hilang. Ternyata setelah dicari tetap masih hilang, belum ditemukan, sehingga ini sudah masuk dalam tahap observasi kedua. Dan smartphone-nya masih belum ditemukan. Nah, ketika Anda mulai bertanya-tanya lagi dalam hati, kalau bukan di kantong celana, lalu smartphone saya ada di mana? Nah, itu Anda sudah kembali lagi masuk ke dalam tahap question, tapi question yang kedua. Gitu ya. Nah, kemudian setelah Anda mencoba mengingat-ingat kembali, oh, selain di kantong celana, di mana lagi ya terakhir saya meletakkan smartphone saya? Berarti itu sudah masuk ke tahap research yang kedua. Ya kan? Selanjutnya, Anda kemudian ingat, oh, smartphone saya tadi malam sebelum tidur, mungkin saya taruh di dalam tas ransel. Ya kan? Sehingga Anda menduga, oh mungkin ya. Mungkin kalau tidak ada di kantong celana, mungkin kali ini smartphone saya ada di dalam tas ransel. Maka itu Anda sudah melakukan proses hipotesis yang kedua. Nah, untuk menguji benarkah hipotesis ini, kita melakukan pengecekan, ya kan? Anda memeriksa tas ransel untuk mencari smartphone-nya. Benar enggak smartphone-nya ada di dalam tas ransel? Nah, itu sudah masuk, Anda sudah melakukan tahapan eksperimen yang kedua. Nah, setelah itu, setelah memeriksa tas ransel, ternyata smartphone-nya ada di kantong depan tas ransel. Jadi intinya ternyata benar smartphone-nya ada di tas ransel, maka itu Anda sudah masuk data. Ya, data yang kedua di sini. Ya kan, jadi hasil eksperimen ternyata benar smartphone-nya ada di kantong depan tas ransel. Jadi intinya ternyata smartphone-nya benar ada di tas ransel. Sehingga hasil ini mendukung hasil ini mendukung hipotesis yang telah Anda rumuskan di awal tadi. Maka kalau dia mendukung hipotesis, kita dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu Anda menarik kesimpulan bahwa ternyata smartphone saya ada di dalam kantong tas ransel. Jadi smartphone saya ternyata selama ini hilang karena ada di dalam kantong depan tas ransel saya. Nah, ketika Anda menarik kesimpulan seperti itu, Anda sudah melakukan tahap metode ilmiah yang namanya conclusion atau kesimpulan. Oke, jadi dari melakukan eksperimen, Anda dapatkan data. Dari data, Anda bisa menarik kesimpulan bahwa ternyata handphone saya tidak ketemu tadi, smartphone saya tidak ketemu tadi karena ada di dalam kantong depan tas ransel saya. Oke. Nah, setelah smartphone Anda ketemu, Anda bisa menjelaskan kepada teman-teman Anda, misalnya kepada orang lain teman Anda, maaf ya, tadi tidak sempat balas SMS
karena smartphone saya sempat hilang, misalkan seperti itu. Atau tadi saya tidak sempat angkat telepon karena smartphone saya tadi sempat hilang, saya cari-cari baru ketemu. Nah, itu Anda seperti melakukan tahap dalam metode ilmiah namanya share atau report atau publikasi. Seperti itu. Oke? Nah, jadi kalau kita ingin merangkum langkah-langkah dalam metode ilmiah atau scientific method itu apa? Ya seperti tadi, mari kita rangkum ya. Pertama kita mulai dari yang namanya tahap observation atau observasi atau pengamatan. Diikuti dengan tahap yang kedua yaitu questions. Baru diikuti lagi tahap yang ketiga yaitu research. Tahap yang keempat hipotesis. Tahap yang kelima eksperimen. Tahap yang keenam collect and analyze data. Tahap yang ketujuh conclusion. Dan di tahap yang terakhir, tapi sebenarnya ini tidak juga tergantung kepada penelitinya ya, yaitu share atau report atau publish. Jadi inilah kurang lebih tahapan atau langkah-langkah dalam metode ilmiah yang perlu dilakukan ya, yang biasanya dilakukan oleh seorang ilmuwan ketika mereka melakukan suatu penelitian. Tetapi ingat, ternyata seperti yang saya contohkan tadi, masalah kasus handphone hilang, smartphone hilang, kita juga sebenarnya manusia biasa, orang biasa bisa melakukan yang namanya metode ilmiah. Tidak selamanya itu ilmuwan atau saintis. Dan kira-kira tahapan-tahapannya seperti ini. Nah, kemudian yang perlu diingat teman-teman, langkah-langkah metode ilmiah itu tidak selalu berjalan mulus. Jadi ketika suatu ilmuwan melakukan suatu penelitian itu tidak pernah berjalan mulus, mulai dari tahap observasi mulus aja terus sampai tahap report atau share. Tidak pernah didapati seperti itu. Selalu ada saja kegagalan di bagian tertentu yang memaksakan ilmuwan tersebut untuk mengulang kembali. Seperti tadi saya sudah contohkan kan, kasus smartphone yang hilang. Ya kan, tidak selalu langsung conclusion kan? Tapi ternyata ada observasi kedua setelah dilakukan eksperimen dan eksperimen tidak mendukung hipotesis. Jadi tidak selamanya langkah-langkah metode ilmiah akan berjalan mulus dari observasi, mulus ke question, mulus ke research, mulus ke hipotesis, dan sampai ke conclusion dan share dan report. Banyak kejadian ilmuwan yang melakukan penelitian justru mengalami begitu banyak trial and error. Mereka harus coba lagi di tahap tertentu karena ternyata misalkan hasil dari eksperimen tidak sesuai. Jadi di bagian ini, di bagian collect and analyze data dan conclusion, didapati ternyata tidak mendukung hipotesis, maka ilmuwan biasa akan mengulang ke tahap-tahap sebelumnya. Bisa dia ulang lagi dari tahap questions, bisa dia ulang lagi hipotesisnya dia rubah, atau bisa dia ulang lagi eksperimennya sehingga bisa mendapatkan hasil yang mendukung hipotesis. Baliknya, kalau hasil di bagian ini sudah mendukung hipotesis, ya biasanya ya langsung saja ke bagian share and report setelah itu. Tapi ada juga ilmuwan yang meskipun hasilnya gagal, tapi dia tetap membagi atau mereport atau mempublish hasil penelitiannya dengan maksud agar supaya peneliti-peneliti yang lain tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang dia lakukan. Bisa juga seperti itu. Jadi intinya teman-teman, dalam melakukan langkah-langkah metode ilmiah sebenarnya dia tidak kaku ya, tetapi fleksibel. Fleksibel dalam hal ini bisa dilakukan ulang ke tahap-tahap tertentu demi mendapatkan hasil yang diinginkan. Bahkan ada juga yang urutannya tidak seperti ini yang dilakukan. Bidang-bidang ilmu tertentu yang urutannya tidak persis seperti ini. Jadi kalau kalian searching nih, misalkan yang saya bahas di video ini kan tahapan-tahapannya seperti ini. Tapi kemudian kalian searching di internet tentang metode ilmiah, ada yang menguraikan tahapannya beda lagi. Nggak sama seperti ini. Dan memang seperti itulah metode ilmiah. Dia fleksibel, tidak kaku gitu, tidak harus pas seperti itu. Bisa saja ada perbedaan sedikit tergantung kebutuhan. Gitu ya.
Jadi misalkan kalian searching, di sini kan saya menguraikan ada 2, 4, 6, 8 tahap. Nah, bisa saja kalian searching di internet, ada yang menguraikan tahapannya mungkin hanya lebih sedikit dari 8, misalkan mungkin hanya 4 atau hanya 6 atau bahkan bisa lebih banyak lagi dari 8. Nah, begitulah metode ilmiah. Tiap bidang ilmu memiliki langkah-langkah yang unik. Tidak selalu sama persis seperti ini. Gitu ya. Ada juga yang berbeda dalam hal ini, lebih sedikit atau lebih banyak. Gitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman, walaupun dia berbeda-beda, tidak sama persis, bukan berarti metode ilmiah itu tidak sama. Intinya walaupun tahap-tahapan yang kalian lihat di sumber yang lain berbeda, tapi inti yang disampaikan sebenarnya sama. Kita sama-sama melakukan langkah-langkah tertentu untuk mendapatkan hasil yang dapat dipercaya. Begitu. Ya. Jadi di misalkan kalau kalian searching di internet, bisa saja kalian cuma dapatkan mereka hanya menguraikan tahapannya menjadi misalkan 4 questions, hypothesis, eksperimen, dan conclusion. Question, hipotesis, eksperimen, dan conclusion. Hanya 4 tahap bisa saja. Atau hanya 5 misalkan mulai dari observation, question, hipotesis, eksperimen, dan conclusion. Bisa saja seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena mungkin pada saat tahap questions, research ini sudah digabungkan masuk ke dalam tahap questions. Atau research ini bisa juga sudah digabungkan masuk ke dalam tahap hipotesis. Ya kan? Atau bisa juga collect and analyze data sudah masuk di tahap eksperimen. Jadi dianggap ketika melakukan eksperimen, sudah pasti akan melakukan collect dan analyze data. Jadi itu saja yang sebenarnya membedakan kenapa tahapannya tidak akan sama. Karena bisa saja ada beberapa tahap yang di sini saya uraikan, tapi di sumber yang lain disatukan. Misalkan kalau kita lihat ini, kita sebenarnya bisa menyatukan observation dan question dan research bisa jadi satu. Kemudian hipotesis sendiri, kemudian eksperimen dan collect and analyze data bisa jadi satu tahap, dan conclusion dan share report juga bisa jadi satu tahap, sehingga tidak sebanyak ini jadinya. Ya kan? Jadi intinya walaupun kalian bisa temukan berbeda-beda, tetapi beda-beda tahapannya ya, maksudnya tidak sama persis, tetapi sebenarnya metode-metode ilmiah yang dilakukan oleh tiap bidang ilmu itu ingin menyampaikan atau melakukan hal yang sama. Intinya ingin melakukan langkah-langkah untuk mendapatkan hasil yang reliable. Terlepas dari langkah-langkah itu sama persis atau tidak. Intinya itu. Jadi yang ingin dilakukan sebenarnya memiliki tujuan yang sama. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai kalian jadi bingung, loh kok sumber yang ini nyatakannya langkahnya begini, di sini kok langkahnya begini, di buku yang lain langkahnya begini, kok bisa beda-beda. Jadi jangan sampai bingung ya. Intinya seperti itu. Nah sekarang teman-teman, saya akan membahas satu persatu ya, dari observation sampai share, sebenarnya apa yang dilakukan dalam tiap tahapan-tahapan ini. Oke, kita mulai dulu dari tahap observation. Nah, di tahap observation teman-teman, atau tahap observasi, apa sebenarnya yang kita lakukan, ya kan? Nah, mari kita bahas. Jadi di tahap observation, itu adalah tahap awal dalam metode ilmiah, dalam langkah-langkah metode ilmiah. Di mana di tahap ini kita melakukan yang namanya observasi, atau pengamatan terhadap suatu fenomena. Seperti itu. Oke? Nah, dari pengamatan yang kita lakukan, kita dapat menemukan suatu permasalahan atau keinginan tahuan akan sesuatu. Ya, misalkan saja kan, misalnya kita jalan-jalan, terus di tengah jalan kita lihat sebelumnya hujan, terus setelah habis hujan kita jalan-jalan. Setelah kita jalan kita amati, misalkan nih kita amati, kita melihat ke arah langit, ih kok ada pelangi ya? Ya. Nah dari situ kan kita sudah mengamati terbentuk pelangi. Bisa saja kan kita muncul pertanyaan dalam benak kita, ih kok bisa ada pelangi? Bagaimana sih sebenarnya proses terbentuknya pelangi? Iya kan? Jadi ketika kita melihat pelangi, itu sebenarnya kita sudah melakukan observasi, pengamatan terhadap suatu fenomena tertentu. Dan dari kejadian itu kan kita muncul berbagai macam rasa keingintahuan dari situ kan? Seperti itu kira-kira.
Nah, kemudian observasi dan pengamatan yang dilakukan itu mencakup semua yang dapat kita amati oleh kelima panca indera kita. Nah, tadi saya sudah contohkan misalkan kita melihat pelangi. Kita melihat dengan indera penglihatan, dengan mata, kita melihat dengan mata. Tapi observasi itu tidak hanya dilakukan dengan penglihatan saja. Bisa juga sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita cium, sesuatu yang kita kecap atau kita rasakan, atau sesuatu yang kita raba. Itu bisa memunculkan suatu permasalahan atau keinginan tahuan akan sesuatu. Seperti itu. Jadi intinya di bagian observasi tidak hanya selalu kita lihat dengan mata ya, kita amati dengan mata, tapi bisa juga kita amati dengan pendengaran kita, ya, penciuman kita, indera pengecap kita, atau dengan kita meraba juga bisa. Jadi intinya seperti itu ya, panca indera. Oke, lanjut. Nah, bagaimana dengan tahap yang kedua atau tahap questions? Apa yang dilakukan di tahap questions ini? Nah, di langkah atau tahap questions ini sebenarnya kita mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan. Jadi kita mengidentifikasi dan merumuskan masalah biasanya dalam bentuk pertanyaan ilmiah yang sifatnya terbuka. Maksudnya sifatnya terbuka apa? Jadi pertanyaan yang kita rumuskan itu terhadap suatu masalah memungkinkan adanya jawaban yang beragam atau jawaban yang lebih dari satu. Itu maksudnya pertanyaan ilmiah yang sifatnya terbuka. Jadi dalam merumuskan suatu masalah, biasanya kita nyatakan dalam bentuk pertanyaan yang sifatnya terbuka. Jadi memungkinkan adanya jawaban beragam atau lebih dari satu. Oke? Nah, selanjutnya di bagian research itu apa yang kita lakukan? Ya kan? Nah, biasanya di bagian research kita melakukan riset atau penyelidikan untuk mencari jawaban atau solusi atas masalah yang kita telah rumuskan tadi di bagian questions. Oke, jadi kan di bagian questions tadi kan kita merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan. Nah, di bagian research ini kita mencoba untuk melakukan riset atau penyelidikan awal untuk mencari jawaban atau solusi atas masalah yang kita telah rumuskan dalam bentuk pertanyaan terbuka di bagian questions tadi sebelumnya. Oke? Nah, biasanya kita dalam tahap research ini kita mengumpulkan informasi, dan informasi itu kita peroleh dari berbagai sumber informasi yang terpercaya atau reliable, seperti misalkan jurnal ilmiah, buku referensi, atau sumber-sumber internet yang terpercaya lah. Intinya misalkan website suatu universitas kita bisa gunakan, karena nggak mungkin dalam website itu mereka menuliskan hal-hal yang tidak dapat dipercaya atau bahkan hoax. Ya, kalau sudah website universitas seperti itu nggak mungkin menurut saya. Nah, kemudian sebaiknya kita harus hindari mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang berasal dari blog. Jadi kalau kita sudah berbicara internet, hindarilah mengumpulkan informasi yang berasal dari sumber-sumber dari blog yang tidak jelas siapa penulisnya. Oke? Dan hindari juga menggunakan sumber yang sudah dalam tanda kutip usang atau out of date. Nah, jadi maksudnya sumber dari blog yang tidak jelas siapa penulisnya itu maksudnya kenapa sih? Kenapa sih harus dihindari? Karena begini, karena saat Anda SMA dulu mungkin ada guru Anda memberikan Anda tugas untuk membuat makalah dengan tema tertentu, ya kan? Nah, biasanya kan kalian itu ya biasa itu sudah umum ya. Biasanya siswa itu kalau dapat tugas seperti itu mereka sudah malas mencari di buku. Paling gampang itu adalah mencari di internet. Nah, tapi persoalannya apakah benar sumber internet yang akan Anda gunakan itu menuliskan hal yang benar? Kan seperti itu. Nah, kalau Anda cuma ambil dari blog-blog yang tidak jelas siapa penulisnya, biasanya itu 50-50 itu benar atau tidak. Walaupun memang saya juga tidak ingin mengatakan bahwa semua sumber yang diambil dari blog terus nggak jelas siapa penulisnya itu nggak benar. Bisa juga mereka
mengambil dari buku terus di copy paste ya, suka menulis blog mungkin kan, ada mahasiswa atau siswa yang suka menulis blog terus dia ambil sumbernya dari buku, dia ketik terus dia pindahkan ke blognya, kan bisa saja seperti itu. Tapi alangkah lebih baik kalau Anda mencari sumber-sumber yang lebih terpercaya gitu, lebih reliable gitu. Tapi bukan berarti dari blog itu semua yang dari blog itu maksudnya nggak benar ya, belum tentu juga seperti itu. Karena kalau misalkan Anda ambil dari blog, misalkan ada dosen-dosen atau guru yang hobi menulis, mereka membuat blog, saya rasa apa yang mereka tuliskan dalam blog tersebut nggak mungkin asal-asalan ya. Apalagi kalau sudah berbicara beliau-beliau itu adalah dosen atau guru, nggak mungkin mereka menuliskan sesuatu yang asal-asalan atau yang tidak benar atau hoax. Itu nggak, saya rasa kecil kemungkinannya. Jadi kalaupun Anda ingin mengambil dari blog, ya ambil saja dari blog yang jelas penulisnya siapa, misalkan dari dosen, ya kan? Dosen Anda mungkin kan, atau dari guru Anda, mungkin itu akan lebih terpercaya daripada Anda mengambil yang tidak jelas. Penulisnya siapa nggak jelas, sumbernya diambil dari mana nggak jelas. Walaupun saya tidak pernah bilang bahwa kalau mengambil informasi dari situ terus sepenuhnya dia tidak benar, bisa saja juga benar, tapi kan ada peluang untuk tidak benar juga kalau seperti itu, iya kan? Nah kemudian mengapa saya juga menyarankan jangan menggunakan sumber-sumber yang sudah usang atau out of date? Bisa saja kasusnya seperti ini teman-teman. Karena teman-teman, kita kan tahu bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang sangat pesat. Jadi seiring dengan perkembangan zaman. Jadi kalau kita menggunakan sumber-sumber yang kita ambil sudah dari 30 tahun yang lalu, mungkin saja sudah tidak relevan dengan keadaan kita yang sekarang. Bisa saja dulu ada sesuatu yang belum ditemukan. Nah, setelah puluhan tahun kemudian ternyata dia sudah ditemukan. Terus kita masih menggunakan sumber yang dari puluhan tahun yang lalu yang menyatakan dia belum ditemukan. Berarti kita sudah memberikan informasi yang salah. Ya kan? Contohnya seperti itu. Jadi sebaiknya kita menggunakan sumber-sumber yang terkini gitu. Ya. Itu contoh. Ya, kira-kira seperti itu. Di bagian research. Sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya. Hipotesis. Apa itu hipotesis? Ya kan? Kita Indonesiakan saja hipotesis. Nah, jadi dalam tahap ini kita merumuskan hipotesis. Jadi sudah diindonesiakan ya, jadi hipotesis. Apa ini hipotesis? Jadi hipotesis ini pengertiannya adalah bisa dikategorikan jawaban atau dugaan atau asumsi atau penjelasan sementara terhadap masalah yang telah kita rumuskan di bagian questions tadi, yang masih harus dibuktikan atau diuji kebenarannya. Oke? Jadi hipotesis itu apa? Jawaban atau dugaan atau asumsi atau penjelasan sementara terhadap masalah yang kita rumuskan tadi di bagian questions yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Nah, kenapa sih dikatakan sementara? Ya karena bisa saja hipotesis yang kita rumuskan bisa diterima, bisa juga tidak. Makanya dikatakan sementara. Jadi bisa berubah, tidak tetap gitu ya. Bisa saja diterima, bisa juga tidak. Oke? Makanya dikatakan sementara. Selanjutnya, hipotesis itu ketika kita merumuskan hipotesis itu harus logis, masuk akal ya tentu saja ya, dan diajukan berdasarkan fakta. Nah maksudnya harus logis ya, misalkan ada kejadian begini, kita mengamati, misalkan kita tinggal di negara barat sana, Eropa misalkan, yang sering terjadi musim dingin ya, sering ada musim dingin kan. Nah terus misalkan kita mengamati ada danau di depan rumah kita, seandainya kita tinggal di sana ya, ada danau di rumah kita tiba-tiba membeku. Itu kan pengamatan ya, observasi.
Terus setelah sampai di tahap hipotesis, terus kita merumuskan hipotesis yang membuat danau itu membeku disebabkan karena adanya sihir dari penyihir ini. Itu kan nggak masuk akal, iya kan? Dan itu sudah pasti tidak berdasarkan fakta, iya toh? Karena bisa saja kan danau itu membeku karena faktanya misalkan terjadi perubahan suhu yang ekstrim pada saat itu yang membuat akhirnya suhu menurun secara drastis yang menyebabkan misalkan danau itu membeku. Awalnya misalnya kemarin tidak, setelah esokan harinya dia membeku. Yang lebih masuk akal kan seperti itu. Tapi bisa saja kan ada orang yang iseng merumuskan hipotesis yang nggak masuk akal kayak gitu. Misalkan danau itu membeku karena ada sihir dari si penyihir ini. Kan itu nggak masuk akal. Jadi itu contoh mengapa harus dikatakan bahwa hipotesis itu harus logis dan diajukan berdasarkan fakta. Jangan nggak masuk akal hipotesisnya. Seperti itu ya. Nah kemudian hipotesis itu pun harus dapat diuji kebenarannya melalui suatu eksperimen atau percobaan. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita di ilmu sains, baik di kimia, fisika, biologi, ya ketika kita merumuskan hipotesis, kita harus uji itu melalui eksperimen misalkan di laboratorium. Atau percobaan laboratorium misalkan. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, kadangkala juga teman-teman, hipotesis itu bisa menjadi prediksi. Maksudnya apa? Jadi maksudnya ketika kita merumuskan hipotesis, kita dapat memprediksikan apa hasilnya nanti. Jadi ketika kita melakukan eksperimen, kita bisa memprediksikan pada saat kita melakukan eksperimen hasilnya akan begini. Seperti itu maksudnya. Oke. Jadi kadangkala hipotesis dapat menjadi prediksi di mana kita dapat memprediksikan apa hasil yang akan terbentuk nanti sebelum hipotesis itu diuji kebenarannya melalui eksperimen. Oke, jadi hipotesis bisa saja jawaban atas perumusan masalah yang telah kita rumuskan di bagian question, atau bisa juga seperti layaknya prediksi apa yang akan terjadi ketika kita melakukan eksperimen. Gitu. Jadi misalnya kita sudah prediksikan ketika kita lakukan eksperimen hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, tahap eksperimen. Dalam tahap eksperimen ini apa sebenarnya yang dilakukan? Ya kan? Nah, jadi dalam tahap ini kita merancang dan melakukan eksperimen atau percobaan untuk membuktikan hipotesis yang telah kita rumuskan sebelumnya. Ya, di tahapan yang tadi, tahap hipotesis. Jadi di bagian eksperimen ini adalah bagian di mana kita merancang dan melakukan eksperimen atau percobaan untuk membuktikan hipotesis yang sudah kita rumuskan sebelumnya tadi. Oke. Kemudian di dalam eksperimen kita harus menetapkan yang namanya variabel percobaan atau variabel eksperimen. Apa yang dimaksud dengan variabel percobaan? Di variabel percobaan itulah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen atau percobaan yang kita lakukan. Ya, di mana variabel percobaan dapat kita bagi secara umum menjadi 3. Kalau Anda cari di buku yang lain atau sumber yang lain, mungkin bisa dapatkan variabel percobaan lebih dari 3, tapi saya hanya membahas yang umum saja. Jadi secara umum ada 3, yaitu variabel bebas atau independent variable, variabel terikat atau dependent variable, dan variabel kontrol. Jadi 3 inilah yang secara umum menjadi variabel percobaan ketika kita melakukan suatu eksperimen. Oke, selanjutnya dalam eksperimen juga kita perlu menetapkan yang namanya kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Oke, saya ulangi ya. Dalam eksperimen kita juga perlu menetapkan yang namanya kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Apa itu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen? Kelompok kontrol adalah kelompok yang tidak diberi perlakuan, oke, atau dibiarkan dalam keadaan normal.
Sedangkan kelompok eksperimen adalah kelompok yang kita beri perlakuan. Jadi itu bedanya. Kenapa perlu ada kelompok kontrol? Kenapa tidak hanya kelompok eksperimen saja? Karena jelas-jelas kita melakukan eksperimen. Karena kelompok kontrol ini kita butuhkan sebagai pembanding terhadap kelompok eksperimen. Seperti itu. Nah, jadi misalkan ini ada contoh di sebelah kanan ini, perhatikan. Ini ada contoh eksperimen sederhana. Eksperimen sederhana yang ingin melihat pengaruh limbah kimia deterjen terhadap pertumbuhan ganggang. Jadi ini ganggangnya ada di dalam wadah. Oke. Jadi kita bisa lihat di sini ada berapa sampel? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ya kan? Kemudian dari 4 ini, mana yang masuk kelompok kontrol dan mana yang masuk kelompok eksperimen? Coba kita lihat pengertiannya. Kelompok kontrol adalah kelompok yang tidak diberi perlakuan atau dibiarkan dalam keadaan normalnya. Sedangkan kelompok eksperimen adalah kelompok yang diberi perlakuan. Nah, di sini kita lihat ada 4 wadah berisi air. Ini katanya ada air. Terus di dalamnya ada ganggangnya. Ini ganggangnya. Ya, ganggangnya. Nah, kemudian yang ini hanya diberi air. Yang ini diberi air dengan deterjen sebanyak 1 gram. Yang ini diberi air dengan deterjen sebanyak 2 gram. Dan yang ini diberi air dengan deterjen sebanyak 3 gram. Nah, berarti yang menjadi kelompok kontrol yang mana? Berarti kelompok kontrol yang ini. Oke, di mana wadah yang hanya berisi air dengan ganggang dan tidak diberi perlakuan pemberian deterjen. Sedangkan 3 ini itu masuk dalam kelompok eksperimen karena mereka diberi perlakuan penambahan deterjen sebanyak 1 gram, 2 gram, dan 3 gram. Oke, saya rasa mudah ya untuk membedakan mana yang kelompok kontrol dan mana yang kelompok eksperimen. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, tadi kan sudah dibahas variabel percobaan dibagi atas 3. Variabel bebas atau independent variable, variabel terikat atau dependent variable, dan variabel kontrol. Sekarang kita akan bahas ketiga variabel ini dilihat dari pengertiannya. Nah, yang pertama, variabel bebas. Apa sih yang dimaksud dengan variabel bebas? Nah, variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi hasil percobaan. Atau variabel yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya hasil percobaan itu. Gitu ya. Kemudian variabel bebas biasanya kita sengaja ubah-ubah atau sengaja kita variasikan untuk melihat pengaruhnya terhadap hasil percobaan. Oke, itu pengertian dari variabel bebas. Nah, bagaimana dengan variabel terikat? Nah, kalau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi akibat adanya variabel bebas. Jadi variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Jadi kalau variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi, kalau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Kemudian variabel terikat adalah variabel yang diukur dan diamati sebagai hasil dari percobaan. Oke, jadi apa yang kita ukur dan amati dari hasil percobaan, itulah yang menjadi variabel terikat. Dan apa yang kita ubah-ubah atau kita variasikan dalam eksperimen atau percobaan, itu yang menjadi variabel bebas. Oke. Nah, sekarang yang terakhir variabel kontrol itu apa? Nah, variabel kontrol adalah variabel yang kita kendalikan atau kita buat konstan atau tidak berubah atau sama selama eksperimen berlangsung. Gitu ya. Jadi variabel yang kita buat konstan, yang kita kendalikan tetap konstan selama eksperimen berlangsung, sehingga hubungan variabel bebas dan variabel terikat itu tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak kita teliti. Oke, kira-kira seperti itu ya pengertian dari variabel bebas
variabel terikat, dan variabel kontrol. Untuk lebih memahami ini, mari kita lihat contoh ya. Nah, ini adalah contoh percobaan yang tadi, yang sudah saya sebutkan di awal tadi, yang membahas mengenai kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Ya, jadi ini masih percobaan yang sama seperti tadi. Jadi dari eksperimen ini kita akan menentukan mana variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrolnya, ya kan? Jadi kan di sini dari judul eksperimen atau percobaannya, pengaruh limbah kimia deterjen terhadap pertumbuhan ganggang. Oke, dan tadi juga kita sudah kategorikan bahwa yang ini sebelah kiri ini adalah kelompok kontrol, dan yang di kanan ini adalah kelompok eksperimen, ya kan, 3 di kanan ini. Nah, sekarang dari pengertian variabel bebas. Oke, dari pengertian variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol, manakah dalam eksperimen percobaan ini yang menjadi variabel bebas? Oke, kita review kembali ya. Pengertian variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi hasil percobaan. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Oke. Sedangkan variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat tetap konstan. Nah, sekarang dari pengertian itu, mana yang menjadi variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol dari eksperimen ini? Jadi, jika kita merujuk pada pengertian definisi tentang variabel bebas, terikat, dan kontrol, maka dalam eksperimen ini kita bisa melihat bahwa adanya deterjen ini, jadi percobaan ini ingin melihat apakah dengan kita memvariasikan deterjen dan kita campurkan di dalam wadah akan mempengaruhi pertumbuhan dari ganggang. Berarti yang menjadi variabel bebas di sini adalah ini, penambahan deterjen yang berbeda-beda atau yang divariasikan. Oke, jadi ada 1 gram, 2 gram, dan 3 gram. Jadi kan kita akan melihat apakah dengan kita memvariasikan deterjen, kita campurkan di dalam sini, pertumbuhan gangangnya akan seperti apa? Apakah dia akan mati atau tetap hidup atau seperti apa? Gitu kan? Jadi yang menjadi variabel bebasnya adalah ini, penambahan deterjen yang berbeda-beda atau yang divariasikan. Itu yang menjadi variabel bebas. Oke. Nah, yang menjadi variabel terikatnya berarti apa? Pertumbuhan ganggangnya. Jadi kan dengan kita memberikan perlakuan ada penambahan deterjen 1 gram, 2 gram, 3 gram, kita akan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ganggangnya. Nah, berarti variabel terikatnya adalah pertumbuhan ganggangnya. Bisa saja kita ukur masa dan panjangnya setelah 2 minggu, misalkan seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya saya kasih tips ya. Jadi kalau misalkan ada eksperimen atau percobaan yang judulnya seperti ini, pengaruh limbah kimia deterjen terhadap pertumbuhan ganggang, sebenarnya limbah kimia deterjen inilah yang menjadi variabel bebasnya, dan pertumbuhan ganggang inilah yang menjadi variabel terikat. Jadi misalkan pengaruh A terhadap B. Jadi A itu menjadi variabel bebas, B itu yang menjadi variabel terikatnya. Seperti itu. Dan ingat, variabel bebas kan tadi di awal definisi sudah dibilang kan, biasanya kita ubah-ubah, kita variasikan. Inilah yang maksudnya diubah-ubah. Jadi deterjennya, masanya kita variasikan. Ada yang 1 gram, ada yang 2 gram, ada yang 3 gram. Seperti itu kan? Itu maksudnya. Jadi semoga bisa dipahami ya. Apalagi kalau ada judul percobaan seperti ini, pengaruh limbah kimia deterjen terhadap pertumbuhan ganggang, berarti otomatis limbah kimia deterjen ini yang divariasikan itu adalah variabel bebas, sedangkan pertumbuhan ganggangnya itulah yang adalah variabel terikat. Oke, jadi ingat saja, pengaruh A terhadap B, berarti A itulah variabel bebas, B itulah variabel terikat. Biasanya seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, sekarang
variable kontrolnya berarti apa? Variable kontrol kan pengertiannya tadi variable yang kita buat tetap konstan. Kita tidak ubah, kita kendalikan atau kita kontrol dia tetap konstan. Berarti apa kira-kira variable kontrolnya? Jadi variable kontrolnya itu kita tidak bisa lihat secara langsung terlihat seperti misalkan dari judul. Ini pengaruh limbah kimia deterjen terhadap perubahan ganggang, kita langsung bisa lihat, oh berarti variabel bebasnya adalah limbah kimia deterjen yang divariasikan dan variabel terikatnya pertumbuhan ganggang. Kalau variabel kontrol kita tidak bisa langsung bisa melihat, tapi kita harus analisis dulu. Apa sih faktor-faktor yang dibuat tetap atau dibuat sama atau dibuat konstan dalam percobaan ini? Bisakah Anda analisis? Ada beberapa ya yang bisa kita lihat di sini. Misalkan saja ganggangnya. Ganggangnya itu masuk variable kontrol. Karena apa? Karena kan pasti ganggang yang digunakan baik di wadah yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini pasti jenisnya sama. Jenis dan mungkin ukurannya sama. Karena kalau jenisnya sudah berbeda, pasti hasilnya akan berbeda lagi. Atau ketika masanya berbeda, pasti hasilnya akan berbeda lagi. Pengaruh itu. Makanya karena cuma mau dilihat bagaimana pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan ganggang, tidak ada faktor lain yang akan dilihat, maka ganggang yang digunakan harus sama. Jenisnya sama, ukurannya besarnya sama, masanya sama, kira-kira seperti itu. Karena kalau sudah berbeda, hasilnya akan berbeda dan itu sudah di luar dari yang ingin kita amati atau kita teliti. Kan seperti itu. Atau bisa juga air. Masuk variable kontrol. Jadi air yang ada dalam wadah masing-masing ini jenis airnya sama. Gitu. Sama-sama air gitu. Jangan sampai yang satu air, yang satu larutan apa gitu. Pasti hasilnya akan berbeda. Ya kan? Jadi air juga termasuk variable kontrol karena dijaga dibuat airnya itu sama, semua yang dimasukkan dalam wadah ini adalah jenis air yang sama. Oke. Nah, kemudian cahaya matahari juga bisa masuk variable kontrol. Jadi maksudnya ketika eksperimen ini dilakukan, masing-masing wadah menerima intensitas cahaya matahari yang sama. Jangan berbeda-beda, bisa pengaruh juga lagi nanti. Ya kan? Kemudian udara. Ya kan? Komposisi udara juga di sekitar untuk keempat wadah ini juga sama. Ya, ditaruh di daerah yang sama. Atau wadah juga, ukuran wadah. Kita buat bentuk dan volumenya sama. Makanya kan ukuran coba lihat semua. Kalau lihat dari gambar terlihat sama kan? Baik tinggi, lebar, volumenya sama, ukurannya sama. Karena kalau kita buat satu kecil, satu besar ya mungkin bisa mempengaruhi hasil juga. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi, semoga bisa paham ya apa yang membedakan antara variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Biasanya kalau variabel bebas bisa kita lihat dari judul percobaannya, apalagi kalau ada judul seperti ini, pengaruh, ya kan? Pengaruh terhadap, gitu kan? Tapi kalau variabel kontrol harus kita analisis kira-kira mana yang menjadi variabel kontrolnya. Oke, mana yang faktor-faktor yang dibiarkan atau dikontrol tetap konstan dalam percobaan tersebut. Oke, kira-kira dapat dipahami? Semoga dapat dipahami. Kita lanjut. Nah, masih dalam tahap eksperimen. Oke. Dalam eksperimen juga kita perlu menetapkan selain variabel penelitian, selain kelompok kontrol eksperimen, kita juga perlu menetapkan yang namanya prosedur kerja. Ya, itu penting ya. Karena ketika kita melakukan eksperimen tanpa kita menetapkan prosedur kerja, maka eksperimen kita akan kacau. Semua itu harus, segala sesuatu itu bukan hanya eksperimen ya. Segala sesuatu yang ingin kita lakukan agar supaya dia lancar, harus kita rencanakan dengan baik. Sama saja dengan melakukan eksperimen. Sebelum kita melakukan eksperimen, ya kita perlu menetapkan prosedur kerjanya. Agar eksperimen yang kita lakukan dapat berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Berjalan lancar, gitu ya, tidak kacau. Nah, pengertian dari prosedur kerja sendiri apa ya? Seperti ya, pengertiannya adalah langkah-langkah kerja yang terperinci dan runtut dari suatu eksperimen atau percobaan yang akan kita lakukan. Misalkan seperti itu.
Nah, biasanya prosedur kerja itu kita tetapkan itu dalam bentuk yang ringkas, ya. Jadi kita buat dalam bentuk yang ringkas, namun dapat menggambarkan keseluruhan pekerjaan yang akan kita lakukan secara tepat. Oke, jadi walaupun ringkas tapi sudah mencakup semua yang akan kita lakukan, ya. Nah, kemudian prosedur kerja juga biasanya dibuat dalam bentuk diagram alir. Oke. Di diagram alir itu biasanya menggambarkan langkah-langkah tahapan-tahapan secara ringkas yang harus dilakukan dalam melakukan suatu eksperimen. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh prosedur kerja yang dibuat dalam bentuk diagram alir. Oke. Jadi ini salah satu contoh diagram alir dari suatu prosedur kerja tertentu. Oke, dari yang Anda bisa baca di sini, ini sebenarnya prosedur kerja dalam bentuk diagram alir yang menggambarkan bagaimana cara kita membuat VCO. Nih. Jadi bagaimana dari kelapa diolah dengan tahapan-tahapan seperti ini sampai dapat VCO. Dan ini coba lihat, tahapannya hanya dituliskan secara ringkas saja, tetapi sudah mencakup semua. Jadi intinya dengan kita membaca diagram alirnya, kita sudah tahu keseluruhan proses atau tahapan yang harus dilakukan dalam eksperimen tersebut. Sini kan kita bisa lihat, walaupun hanya ditulis secara ringkas, tapi entah kenapa sudah jelas itu semuanya kan. Di sini kita bisa baca, oh, kelapa dicuci dan diparut, setelah itu tambahkan air perbandingan 1:2, setelah itu diperas. Dapatkan santan. Santan kemudian dimasukkan ke botol, kemudian didiamkan hingga terbentuk 2 lapis. Menghasilkan kanil dan air. Diambil kanilnya, kemudian kanilnya dituangkan ke baskom, diaduk kurang lebih 30 menit, masukkan ke botol, diamkan selama kurang lebih 8-12 jam. Dihasilkan blondo dan minyak. Minyaknya diambil, disaring, dihasilkanlah VCO. Ya kan? Jadi ini contoh diagram alir yang walaupun secara ringkas tahapan-tahapan, tapi kita sudah tahu dari lihat diagram alir ini, kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan untuk mengolah kelapa sehingga akhirnya menjadi VCO. Jadi itu contoh diagram alir yang baik, ya. Bagaimana kita membuat diagram alir tapi sudah secara ringkas dengan tahapan-tahapan yang ringkas, tapi sudah mencakup semua tahapan di situ, ada di situ. Oke, lanjut. Nah, setelah tahap eksperimen, kita lanjut ke tahap selanjutnya yang namanya collect and analyze data. Saya akan membagi ini menjadi 2 bagian, collect data dan analyze data. Nah, di bagian collect data, itu kita mengumpulkan, bernama collect, ya. Kalau kita bahasa Indonesia kan mengumpulkan. Jadi bagian collect data, kita mengumpulkan data hasil eksperimen atau percobaan yang kita lakukan. Sudah pasti ketika kita melakukan eksperimen, pasti akan diperoleh hasil eksperimen, kan? Nah, hasil eksperimen itulah yang kita sebut sebagai data. Oke? Jadi ketika kita melakukan eksperimen atau percobaan berdasarkan prosedur kerja yang telah kita buat, maka akan didapatkan hasil eksperimen dalam bentuk data. Nah, apa itu data? Pengertian data adalah informasi yang diperoleh dari eksperimen atau percobaan yang telah kita lakukan. Oke. Kemudian, teman-teman, data hasil eksperimen atau percobaan itu bisa kita bagi menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Oke, saya ulangi. Data dapat dibagi menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Apa yang membedakan kedua data ini? Kita akan bahas. Nah, kalau data kualitatif itu data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat, kata, atau bisa juga gambar. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Oke. Contoh, kondisi barang.
Bisa dinyatakan dalam bentuk jelek, sedang, atau bagus, ya kan? Bisa juga misalkan berbicara mengenai pekerjaan. Ada petani, ada pedagang, ada pengusaha, ada guru, ada dosen, ada wira swasta, akan seperti itu. Atau tingkat kepuasan, bisa juga nyatakan dalam tidak puas, cukup puas, puas, sangat puas, dan masih banyak contoh yang lain. Intinya kalau kualitatif ingat saja nyatakan dalam bentuk kata atau kalimat. Atau juga bisa juga gambar. Oke? Nah, data kuantitatif. Kalau data kuantitatif, itu data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Oke? Itu yang membedakan dengan kualitatif. Jadi kalau kualitatif itu kata atau kalimat atau gambar, kalau kuantitatif itu angka. Oke, ingat saja angka, kata. Angka, kata. Seperti itu. Jadi kalau kuantitatif itu data yang dinyatakan dalam bentuk angka yang merupakan hasil dari perhitungan atau pengukuran hasil eksperimen. Oke, contoh, karena dia dalam bentuk angka ya, berarti semua pasti berkaitan dengan dinyatakan dalam angka. Contoh misalkan data tinggi badan 170 cm. Itu data kuantitatif karena dinyatakan dalam bentuk angka. Ya, atau misalkan umur 12 tahun. Itu sudah pasti data kuantitatif karena dinyatakan dalam bentuk angka. Kalau 12 tahun berarti kan hasil perhitungan. Kalau tinggi badan 170 cm berarti hasil pengukuran, diukur tingginya, ya kan? Atau misalkan contoh lain, penghasilan seseorang. Itu juga hasil perhitungan, 3 juta per bulan. Dan lain sebagainya. Oke? Nah sekarang, pertanyaannya, bisa enggak data kualitatif kita nyatakan dalam kuantitatif? Jadi data kualitatif yang dalam bentuk kata, terus kita ubah atau konversi menjadi data kuantitatif dalam bentuk angka. Bisa tidak? Bisa teman-teman. Ini misalkan begini, misalnya kita berbicara contoh tingkat kepuasan. Kan ada tidak puas, cukup puas, puas, dan sangat puas. Kita bisa konversi itu dalam bentuk angka dengan menyatakan kalau menjawab tidak puas berarti itu angkanya 1, kalau cukup puas berarti angkanya 2, kalau puas itu angkanya 3, kalau sangat puas itu angkanya 4. Jadi kalau muncul angka 1 berarti kita sudah tahu, berarti itu maksud tidak puas. Ya kan? Atau muncul angka 2 berarti cukup puas. Kalau muncul angka 3 berarti puas. Kalau 4 berarti sangat puas. Nah biasanya ini suatu perusahaan ingin melihat tingkat kepuasan konsumen terhadap produknya, maka dia menjalankan angket. Terus minta pendapat mereka. Nah bisa saja ketika tidak puas berarti mereka memilih angka 1. Cukup puas 2. Puas 3, sangat puas 4, kan kira-kira seperti itu. Jadinya kan kita bisa mengkonversi data kualitatif menjadi kuantitatif. Seperti itu ya contohnya. Oke, semoga bisa dipahami. Intinya sederhana, ingat saja kalau kualitatif dinyatakan dalam bentuk kata, kuantitatif angka. Ingat saja kata, angka. Kata, angka. Kata itu kualitatif, kuantitatif itu angka. Seperti itu. Oke? Lanjut. Di bagian yang kedua yaitu analyze data, di mana di sini kita mengolah dan menganalisis data hasil eksperimen yang kita lakukan. Biasanya data hasil eksperimen kita tampilkan dalam bentuk tabel atau grafik, di mana ketika kita tampilkan dalam bentuk tabel dan grafik akan sangat bermanfaat atau membantu kita dalam menyusun dan menganalisis data. Oke? Nah, tabel dan grafik ini biasanya menampilkan bagaimana variabel terikat berubah sebagai respon terhadap perubahan variabel bebas. Jadi misalkan ada grafik kan sumbu X dan sumbu Y. Nah, biasanya sumbu X itu adalah variabel bebasnya dan sumbu Y itulah yang menjadi variabel terikatnya. Biasanya seperti itu. Oke? Nah, kemudian analisis data juga dapat kita lakukan dengan menggunakan program komputer untuk membantu kita dalam pengolahan data. Oke, jadi nanti ketika kalian sudah mengerjakan tugas akhir 3-4 tahun dari sekarang, nah kalian pasti akan berhubungan dengan ini.
dengan program-program komputer tertentu, misalkan Excel, SPSS, MATLAB, dan lain sebagainya untuk membantu Anda menganalisis data penelitian Anda. Menganalisis dan mengolah data penelitian Anda. Oke, tapi itu mungkin belum sekarang ya, nanti ya ketika kalian sudah mengerjakan tugas akhir. Pasti kalian akan berhubungan dengan ini. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini ada contoh, ya hanya contoh ya. Contoh tabel dan contoh grafik yang menampilkan data yang sama. Oke, jadi sebenarnya kita ingin menampilkan data hasil eksperimen atau percobaan ya tergantung kebutuhan. Tergantung kita sendiri yang lebih mau, lebih prefer menggunakan tabel atau menggunakan grafik. Itu terserah dari kita sebenarnya. Karena baik tabel maupun grafik ya sama-sama menampilkan keadaan hasil eksperimen seperti apa, kan seperti itu. Dua ini, tabel dan grafik ini menampilkan data yang sama. Cuma bedanya satu ditampilkan dalam tabel, satu ditampilkan dalam grafik. Tapi kalau menurut saya ya, jika kita ingin menganalisis hasil eksperimen, akan lebih mudah ketika datanya kita tampilkan dalam bentuk grafik daripada tabel. Misalkan contohnya yang ini nih. Kalau kita pakai grafik, kita bisa melihat dengan jelas polanya. Oh, ternyata di tempat gelap, ya kan, panjang pertumbuhan kecambah atau panjang kecambahnya lebih tinggi dibandingkan di tempat terang, ya kan? Kalau grafik kelihatan gitu, grafiknya seperti apa. Tapi kalau tabel kan agak sulit gitu kalau kita mau lihat datanya. Tidak bisa terlihat polanya gitu, tergambarkan polanya. Tapi kalau grafik kita bisa lihat nih. Menurut data ini ya, menurut data saya ambil contoh ini di website ini pak.pandani.web.id dan seterusnya ini. Grafiknya adalah lebih baik menampilkan hasil penelitian, hasil percobaannya dibandingkan dengan tabel, kalau menurut saya. Tapi itu semua sebenarnya balik lagi ke preferensi dari si peneliti, mau menampilkan data hasil eksperimennya dalam bentuk tabel atau grafik. Oke, semua punya kelebihan dan kekurangannya menurut saya. Oke, semoga dapat dipahami. Kita lanjut. Nah, setelah tahap collect and analyze data, kita mengumpulkan data, kita menganalisis data, akhirnya kita bisa menarik kesimpulan di tahap ini, tahap conclusion atau kesimpulan. Jadi di tahap conclusion adalah tahap terakhir sebenarnya dalam metode ilmiah, di mana di tahap ini kita menarik kesimpulan. Jadi dari hasil analisis data yang kita lakukan, maka kita dapat menghasilkan suatu pola atau kecenderungan pada grafik atau tabel yang kita peroleh kan. Nah, pola dan kecenderungan inilah yang menjadi landasan kita untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan itu apa? Jadi kesimpulan adalah suatu pernyataan yang merangkum apa yang sudah dilakukan dalam eksperimen atau percobaan atau penelitian yang kita lakukan. Nah, dalam kesimpulan, kita harus memutuskan apakah data yang dikumpulkan itu mendukung hipotesis atau tidak. Ini saya sudah jelaskan tadi juga di awal. Ketika datanya yang kita kumpulkan, yang kita analisis menunjukkan kecenderungan mendukung hipotesis, ya berarti kita bisa menarik kesimpulan yang baik. Tapi kalau dia tidak mendukung hipotesis, konsekuensinya kita harus mengulang kembali di tahap-tahap tertentu. Oke, bisa diulang kembali eksperimennya atau diulang kembali merumuskan hipotesisnya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi tidak, kadangkala juga seperti yang sudah saya sebutkan di awal, kadangkala juga melakukan suatu eksperimen dengan menerapkan metode ilmiah itu tidak bisa berjalan mulus dari tahap awal sampai akhir. Kadang-kala kita harus mengulang kembali di tahap-tahap tertentu hingga mendapatkan hasil yang baik, kesimpulan yang mendukung hipotesis. Oke, jadi ini di terakhir ditutup dengan
Suatu eksperimen itu harus diulang kadang sampai beberapa kali sebelum kita dapat menarik suatu kesimpulan yang baik, tentu saja. Oke, kita lanjut. Nah, setelah tahap conclusion atau tahap kita menarik kesimpulan, maka kita akan lanjut ke tahap share or report or publish. Jadi tahap ini kita akan berbagi, ya, membagikan, melaporkan, atau mempublikasikan hasil eksperimen yang kita lakukan kepada orang lain, gitu ya. Sederhananya seperti itu. Hal ini perlu kita lakukan, teman-teman, agar supaya hasil eksperimen dan percobaan yang kita lakukan itu dapat diketahui oleh pihak lain dan mungkin juga dapat bermanfaat bagi mereka, bagi komunitas ilmiah, atau bagi orang secara umum, ya kan? Nah, kemudian publikasi dapat juga dilakukan melalui tulisan secara tertulis. Misalkan kita publish di jurnal ilmiah, misalkan kan, itu dalam bentuk publikasi secara tertulis. Atau secara lisan dengan menyampaikan itu dalam konferensi atau seminar ilmiah. Seperti itu. Ya. Jadi teman-teman, bagian share atau report ini juga saya anggap merupakan bagian yang penting. Karena apa gunanya kalau kita melakukan suatu eksperimen atau percobaan, kita hanya sampai di conclusion saja. Tapi kita tidak membagi hasil eksperimen kita kepada orang lain. Itu sama saja tidak berguna eksperimen yang kita lakukan. Coba kita mengandaikan seandainya peneliti-peneliti terdahulu, ilmuwan-ilmuwan pada zaman dulu, penemu-penemu, ya kan, yang kita kenal sampai sekarang, kita pelajari waktu kita sekolah, kita kuliah. Seandainya mereka melakukan eksperimen yang mereka lakukan itu dan mereka tidak publikasi kepada orang lain, ya kita nggak mungkin mengalami perkembangan teknologi yang begitu pesat hingga saat ini. Kalau seandainya ilmuwan-ilmuwan tersebut, penemuan-penemuan yang mereka lakukan melalui eksperimen yang mereka lakukan tidak mereka publikasikan, ya kan? Tidak ada perkembangan teknologi hingga sekarang. Jadi itulah pentingnya kita untuk mempublikasikan. Jadi melakukan suatu penelitian, eksperimen, percobaan jangan hanya sampai di conclusion, tapi harus di-share pada orang lain. Agar supaya orang lain juga tahu, oh ternyata begini, oh ternyata ini begini, seperti itu. Ya, mungkin bisa sangat bermanfaat ke depannya nanti. Itulah yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan dari zaman dulu. Seperti itu. Oke? Jadi ini sudah tahap terakhir dari langkah-langkah metode ilmiah yang saya pandang juga penting ya, bukan hanya sampai di conclusion saja. Oke, selanjutnya ini saya berikan membahas satu contoh lagi. Tadi kan di awal saya sudah memberikan contoh mengenai kejadian sehari-hari yang mungkin pernah kita alami ya, kasus smartphone yang hilang. Sekarang ini juga ada contoh eksperimen atau percobaan sederhana di mana eksperimen atau percobaan sederhana ini dilakukan pada buah apel. Oke. Tadi di awal kita kan sudah menguraikan ya bahwa tahap-tahap metode ilmiah itu ada dimulai dari tahap observation sampai share or report. Ya kan? Nah, kita akan coba menguraikan walaupun ini hanya eksperimen sederhana mana yang menjadi bagian observation sampai bagian share atau report. Oke. Nah, di sini kita bisa amati dari gambar. Ada proses yang namanya pencoklatan browning pada daging buah apel. Jadi kalau kita mengambil apel, teman-teman, terserah mau apel merah kayak apel hijau, jenis apel apa saja, kita ambil, terus kita belah menjadi dua bagian. Ketika kita belah, kita akan amatikan dagingnya berwarna putih. Tapi coba Anda biarkan itu selama beberapa menit. Anda akan mengamati bahwa lama-kelamaan apelnya akan jadi seperti gambar ini. Jadi terjadi pencoklatan atau browning pada apel. Dan itu kadang membuat kita hilang selera makan lagi kalau sudah seperti ini. Apelnya kalau sudah dicoklat, kadang kita seperti sudah tidak mau makan lagi apelnya kan. Seperti kayak menjengkelkan, kok bisa jadi kayak gini, ya kan?
Nah, jadi ketika kita amati terjadi pencoklatan, sebenarnya kita sudah melakukan yang namanya observasi di situ. Observation. Tahap observasi. Iya kan? Kemudian di tahap question mungkin saja bisa muncul pertanyaan dalam benak kita, aduh, apa ya yang bisa menghambat supaya apel tidak berubah menjadi kecoklatan sehingga saya bisa memakan apel ini dengan bahagia tanpa harus terganggu dengan munculnya kecoklatan pada apel, kan bisa saja seperti itu kan. Nah, itu sudah masuk dalam tahap questions, ya kan. Kemudian kita mencoba mencari-cari di internet, research di internet, googling misalkan apa sih yang menyebabkan apel bisa kecoklatan seperti itu ketika kita biarkan sekian lama. Ya, ternyata kita bisa dapatkan dari internet, misalkan dari hasil research kita, ternyata apel itu bisa berubah kecoklatan karena ada aktivitas enzim tertentu dalam apel ketika kontak dengan udara. Ya kan? Di mana ternyata aktivitas enzim ini dapat dihambat ketika kita menggunakan bahan-bahan tertentu seperti asam. Dan salah satu contoh yang mengandung asam itu adalah air perasan lemon. Oke. Nah, dari hasil riset itu kita bisa membuat hipotesis bahwa jika kita merendam potongan apel dalam air perasan lemon yang bersifat asam, maka asam dalam air perasan lemon tersebut dapat menghambat proses pencoklatan pada apel. Nah, itu sudah hipotesis. Nah, di sini juga kalau kita bisa lihat dari kalimatnya ya, ini sudah juga bersifat sebagai prediksi. Jadi kita memprediksikan ketika kita merendam potongan apel dalam air perasan lemon, maka potongan apel tersebut tidak akan menghambat proses pencoklatan pada potongan apel. Jadi potongan apel tersebut mungkin akan lebih lama untuk menjadi coklat atau bisa jadi tetap putih. Jadi sebenarnya kita sudah melakukan prediksi di sini. Oke. Nah, untuk membuktikan hipotesis kita, maka kita harus melakukan eksperimen. Jadi kita ambil sebuah apel yang baru, kita belah dua. Potongan yang pertama kita biarkan kontak dengan udara, dan potongan yang kedua kita rendam dalam air perasan lemon. Dan kita amati perubahan yang terjadi. Kan seperti itu. Nah, kemudian dalam eksperimen ini, mana yang menjadi variabel bebas dan terikatnya? Otomatis dalam variabel ini kita bisa melihat yang menjadi variabel bebasnya adalah perlakuan perendaman potongan apel dengan air perasan lemon. Ya kan, kita kan akan melihat apakah bagaimana pengaruh perendaman apel pada air perasan lemon terhadap pencoklatan pada potongan apel, ya kan? Jadi otomatis yang menjadi variabel bebasnya adalah perlakuan perendaman potongan apel dengan air perasan lemon atau pada air perasan lemon, dan variabel terikatnya adalah pencoklatan pada apel. Jadi kita akan lihat bagaimana apakah terjadi pencoklatan pada apel atau tidak ketika kita rendam dengan air perasan lemon. Oke, jadi jelas ya mana yang jadi variabel bebas dan variabel terikatnya di sini. Oke. Nah, kemudian yang menjadi kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang mana? Sudah jelas ya. Ketika apel dibelah dua, yang menjadi kelompok kontrol adalah potongan apel yang kita biarkan kontak dengan udara, yang kita tidak beri perlakuan direndam dalam air perasan lemon. Sedangkan potongan apel yang satunya lagi masuk dalam kelompok eksperimen karena kita rendam dalam air perasan lemon atau kita beri perlakuan direndam dalam air perasan lemon. Oke, jelas ya di sini mana yang menjadi kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Selanjutnya, setelah dilakukan percobaan, maka didapatkanlah hasil percobaan. Di sini dinyatakan dalam bentuk tabel. Ada dua jenis potongan apel. Yang pertama dibiarkan kontak dengan udara dan yang kedua direndam dalam air perasan lemon. Dan hasil percobaannya adalah teramati yang dibiarkan kontak dengan udara itu terjadi pencoklatan yang ini. Sedangkan yang direndam dalam air perasan lemon tidak terjadi pencoklatan, yaitu yang ini. Oke. Di mana gambar A itu adalah potongan apel yang direndam dalam air perasan lemon atau masuk kelompok eksperimen. Sedangkan yang B itu adalah potongan apel yang dibiarkan kontak dengan udara atau kelompok kontrol. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kalau jika kita ingin menanyakan apakah data yang dihasilkan ini masuk dalam data apa? Hasil kualitatif atau kuantitatif? Sudah jelas ya, karena dinyatakan dalam
dalam kalimat, maka sudah jelas bahwa data hasil percobaan dalam tabel ini merupakan data kualitatif karena dia hanya menggambarkan keadaan dari potongan apel tersebut ketika diberi perlakuan dan tidak diberi perlakuan. Seperti itu. Oke? Jadi tidak ada data kuantitatif di sini, hanya data kualitatif saja. Oke? Nah, kemudian bagian yang selanjutnya adalah bagian setelah data hasil percobaan dan ditampilkan dalam tabel data hasil percobaan, maka kita dapat langsung masuk ke conclusion. Sudah jelas ya, kita bisa menarik kesimpulan bahwa setelah dilakukan analisis terhadap data hasil percobaan di atas yang ini, maka dapat disimpulkan bahwa dengan merendam potongan apel dalam air perasan lemon, terbukti dapat menghambat proses pencoklatan pada apel. Sehingga hasil ini jelas sekali mendukung hipotesis yang telah kita rumuskan tadi sebelumnya. Oke, ternyata hasil percobaan mendukung hipotesis. Oke, sehingga bisa dikatakan percobaan ini berhasil ya, karena dia mendukung hipotesis. Tidak perlu diulang lagi. Oke, sehingga kita langsung masuk ke tahap yang paling akhir. Kita bisa men-share atau report hasil percobaan kita kepada orang lain. Yang mungkin saja ada orang yang tidak tahu atau belum tahu bahwa dengan kita merendam potongan apel dalam air perasan lemon itu bisa menghambat proses pencoklatan pada apel. Jadi penting juga untuk kita menceritakan itu kepada orang lain. Ya, ini kan hanya percobaan sederhana, ya nggak mungkin juga kita harus mempublikasikan itu di jurnal ilmiah atau dalam seminar, karena ini kan sudah umum. Ini kan hanya contoh percobaan sederhana. Jadi share atau reportnya sih cukup saja ceritakan kepada orang lain. Siapa tahu ada yang belum tahu kan ya. Oke, jadi ini hanya contoh eksperimen atau percobaan sederhana yang mencoba menjelaskan atau menguraikan kembali dari eksperimen ini mana yang masuk bagian observasi sampai bagian share atau report. Nah, nanti setelah ini kalian juga akan diberi tugas mencari eksperimen-eksperimen sains sederhana dan kalian diminta untuk menguraikan mana yang menjadi bagian observasi, seterusnya sampai ke bagian share atau report. Oke? Tapi menurut saya sudahlah yang bagian share atau report biar saja dulu. Dia mulai dari tahap observasi sampai tahap conclusion dijelaskan seperti apa. Oke? Kita lanjut. Nah, saya perlu juga membahas ini karena saya rasa ini juga dipandang penting. Karena nanti di bab 2 kita akan menggunakan istilah-istilah teori dan hukum ilmiah, sehingga perlu saya jelaskan dulu apa sih sebenarnya yang membedakan antara teori ilmiah dan hukum ilmiah, atau scientific theory dan scientific law. Itu perlu dibedakan supaya kita nanti ketika sudah masuk di bab 2 yang akan disinggung-singgung istilah teori dan hukum, kalian tidak kebingungan, tahu perbedaannya. Oke? Kita mulai pembahasannya. Nah, jadi perlu diketahui teman-teman, teori dan hukum yang akan saya bahas ini bukanlah definisi teori dan hukum yang dikenal orang secara umum. Oke, jadi ini kita membahas teori dan hukum dari segi sains, bukan yang dikenal orang secara umum, karena definisinya bisa berbeda. Oke, jadi ingat yang kita akan bahas perbedaan antara teori dan hukum di sini adalah jika dilihat dari segi sains ya, bukan secara umum yang dikenal orang. Oke, bukan seperti kayak hukum pidana, hukum perdata, tidak seperti itu hukum yang dimaksud di sini. Oke, jadi hukum dilihat dari kategori atau dari segi sains. Oke, nah jadi di dalam sains dikenal istilah teori ilmiah dan hukum ilmiah, atau ada yang buku yang menuliskan hukum alam atau natural law. Kita akan membahas ini apa persamaan dan perbedaan keduanya. Oke, nah kita bahas persamaannya dulu. Jadi persamaannya adalah keduanya, baik teori ilmiah maupun hukum ilmiah, sama-sama menggambarkan sesuatu yang telah diamati di alam. Sama-sama membutuhkan banyak pengamatan dan eksperimen, atau sama-sama melalui banyak pengamatan dan eksperimen. Dan keduanya sama-sama harus diterima oleh mayoritas komunitas ilmiah. Jadi maksudnya komunitas ilmiah ini
seperti harus diterima oleh misalkan seandainya kita ilmuwan ya, harus diterima oleh ilmuwan-ilmuwan yang lain di bidang ilmu yang sama gitu. Jadi kalau dipertentangkan ya berarti tidak dianggap sebagai teori atau hukum ilmiah, tidak diterima gitu. Seperti itu maksudnya ya. Kira-kira itu persamaannya. Nah, akan tetapi teman-teman, teori ilmiah bukanlah hukum ilmiah walaupun mereka ada persamaannya. Dan teori ilmiah tidak diperlakukan sama seperti hukum ilmiah. Perbedaan teori ilmiah dan hukum ilmiah. Dalam teori ilmiah, bukti dapat berubah. Oke, jadi kan dalam teori itu diperlukan bukti untuk menyatakan itu sebuah teori. Jadi bukti dalam teori itu dapat berubah. Sedangkan hukum tidak berubah. Dalam sains, teori adalah penjelasan yang diterima secara luas dan didukung oleh bukti-bukti ilmiah. Teori bukan hanya gagasan atau dugaan tentang bagaimana sesuatu itu bekerja, dan teori tidak hanya suatu opini terhadap konsep tertentu. Untuk membuktikan suatu teori, ilmuwan harus melakukan berbagai macam pengujian dan eksperimen yang sifatnya ekstensif, yang meluas. Dan teorinya juga harus didukung oleh sejumlah besar bukti-bukti ilmiah. Dan teori juga harus melalui proses yang namanya peer review dan pengujian kembali. Jadi maksudnya peer review ini, maksudnya seandainya kita ilmuwan, kita harus direview oleh ilmuwan yang lain, yang sebidang dengan kita. Nah, ketika kita sudah melalui proses-proses ini, maka itu baru bisa dijadikan sebagai suatu teori. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita ingin mendefinisikan apa itu teori ilmiah, secara sederhana kita bisa definisikan teori ilmiah adalah suatu penjelasan yang dibuktikan dengan baik, yang diperoleh melalui metode ilmiah, dan berulang-ulang kali diuji dan dikonfirmasi melalui berbagai observasi dan eksperimen. Ya, berbagai pengamatan dan eksperimen. Jadi kita harus melakukan berbagai macam pengujian, harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat, harus melalui berbagai macam observasi dan eksperimen yang mungkin berulang-ulang kali. Dan mungkin bukan hanya dilakukan oleh satu ilmuwan saja, tapi bisa banyak ilmuwan. Jadi kalau itu sudah melalui proses ini, baru bisa dinyatakan sebagai teori ilmiah. Oke? Nah, kemudian para ilmuwan juga dapat menggunakan teori untuk membuat prediksi di masa depan atau memprediksi suatu gejala baru. Nah, kemudian teman-teman, kita juga tidak boleh menganggap teori itu sebagai suatu kebenaran mutlak. Karena apa? Karena bisa saja teman-teman, saat ini kita menerima teori tersebut dianggap sebagai suatu kebenaran, suatu hal yang akurat, yang mengungkapkan segala sesuatu secara akurat, atau yang mengungkapkan sesuatu secara akurat, ya. Tapi bisa saja beberapa tahun kemudian, atau puluhan tahun kemudian, atau beberapa dekade kemudian, teori itu akan disanggah oleh orang lain. Dia bisa mempertentangkan teori tersebut dengan bukti-bukti ilmiah yang baru. Dan bisa menyebabkan teori yang kita anggap sebelumnya itu, yang kita terima sebagai suatu teori itu, bisa mengalami perubahan, perbaikan, atau modifikasi, atau bisa juga memang sudah sama sekali tidak digunakan lagi atau diabaikan, karena mungkin ada yang sudah membuktikan bahwa teori yang selama ini kita anggap benar selama bertahun-tahun, puluhan tahun, berdekade-dekade ternyata salah. Jadi ada kemungkinan bisa seperti itu, teman-teman. Oke? Saya berikan contoh. Jadi contoh dari teori ilmiah itu ada teori atom. Dimana kan dalam teori atom itu menjelaskan bagaimana atom-atom tersusun, ya kan, baru atom-atom itu tersusun atas apa, dan bagaimana dan mengapa atom-atom itu saling berinteraksi satu sama lain. Itu kan biasanya itu yang dijelaskan dalam teori tentang atom. Tapi teman-teman,
Kalau kita kembali, nanti kita akan bahas ini sebenarnya di bab 2, tapi nggak apa-apa saya singgung sedikit. Jadi kalau kita review kembali apa yang sudah mungkin Anda pelajari waktu SMA tentang perkembangan teori atom, itu kan ada proses modifikasi perbaikan teori atom mulai dari teori atom Dalton sampai teori atom modern. Iya kan? Bayangkan teori atom Dalton itu dikemukakan oleh Dalton pada tahun 1800-an. Bisa mengalami perubahan sampai beberapa kali ya. Sampai akhirnya kita menerima sekarang teori atom itu adalah teori atom modern yang dikemukakan oleh Schrödinger dan kawan-kawan pada tahun 1900-an. Jadi ada sekitar 100-an tahun lebih teori atom itu sudah mengalami perubahan. Jadi dari Dalton, kemudian ke Thomson, kemudian ke Rutherford, kemudian ke Bohr, kemudian akhirnya ke teori atom modern yang dikemukakan oleh Schrödinger dan kawan-kawan. Itu saja sudah menjadi contoh bahwa teori itu, dalam hal ini teori atom, tidak selalu akan berlaku selamanya sebagai kebenaran mutlak. Bisa saja suatu saat nanti, beberapa tahun kemudian atau puluhan tahun kemudian, itu bisa berubah. Bisa ada yang mempertentangkan itu. Dan akhirnya membuat teori atom tersebut dimodifikasi, diperbaiki, diperbaharui, atau bahkan mungkin sama sekali memang sudah tidak digunakan lagi. Seperti itu, contohnya ini teori atom. Jadi dari Dalton kan 1800-an, kemudian beberapa tahun kemudian kan Thomson mengemukakan teori atomnya. Kemudian yang selang beberapa tahun kemudian Rutherford membantah teori atom Thomson. Ya kan, setelah itu beberapa tahun kemudian Bohr juga memodifikasi teori atom Rutherford. Setelah itu beberapa tahun kemudian lagi Schrödinger dan kawan-kawan memperbaiki atau memperbaharui atau memodifikasi teori atom dari Bohr. Ya kan? Nah, sekarang di zaman sekarang kita ini hingga tahun 2020 ini kita menerima teori atom yang dikemukakan oleh Schrödinger dan kawan-kawan, itu teori atom modern atau teori atom mekanika kuantum. Tapi kita tidak tahu berapa tahun kemudian atau berapa puluh tahun kemudian atau berapa ratus tahun kemudian di mana zaman kita sudah tidak ada, sudah digantikan oleh zaman keturunan-keturunan kita nanti. Itu ternyata teori atomnya sudah berbeda lagi, kita tidak pernah tahu. Bisa saja ada ilmuwan berapa puluh tahun kemudian yang membantah teori atom dari Schrödinger dan kawan-kawan ini yang kita terima sekarang, kita anggap sebagai suatu teori sekarang ini. Jadi untuk zaman sekarang ini teori atom modern dianggap sebagai teori yang paling akurat yang menggambarkan tentang atom. Tapi kita tidak tahu ke depannya. Siapa tahu nanti teori atom bisa berubah lagi, bisa dimodifikasi lagi, atau bahkan sama sekali dibantah dan digantikan dengan yang baru. Oke, jadi itu kira-kira gambarannya ya. Kita tidak juga boleh menganggap teori itu sebagai suatu kebenaran yang mutlak, karena bisa saja suatu saat nanti, mungkin bukan di zaman kita, itu akan berubah atau akan diganti. Seperti itu. Oke, nah sekarang bagaimana dengan hukum ilmiah? Jadi tadi saya sudah menggambarkan tentang teori ilmiah. Sekarang hukum ilmiah seperti apa? Jadi hukum ilmiah itu lebih kepada penggambaran atau deskripsi terhadap suatu fakta yang diterima sepenuhnya dalam komunitas ilmiah. Hukum ilmiah itu tidak berubah katanya. Jika hukum ilmiah itu dibantah, seandainya pun jika hukum ilmiah itu dibantah, ya ingin dikatakan bahwa tidak benar itu kan seperti itu. Jikapun begitu, maka tidak hanya hukum ilmiah itu yang menjadi salah, tapi semua ilmu yang didasarkan pada hukum ilmiah itu juga akan menjadi salah. Seperti itu. Jadi ya sama seperti teori, akhirnya jadi dianggap salah. Gitu ya. Kalaupun ada yang membantah tentang hukum ilmiah itu. Nah, kemudian hukum ilmiah menyatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi di alam. Ya, kita berbicara sesuatu itu seperti fenomena atau gejala alam yang terjadi. Tetapi tidak serta-merta menjelaskan bagaimana atau mengapa sesuatu itu sampai terjadi. Oke. Jadi hukum ilmiah menyatakan sesuatu yang terjadi di alam, tetapi tidak serta-merta menjelaskan bagaimana atau mengapa sesuatu itu sampai bisa terjadi di alam. Oke. Jadi hukum ilmiah seperti kayak cuma menggambarkan fenomena alam yang terjadi,
Tapi sebenarnya dia tidak menjelaskan kenapa fenomena alam itu bisa terjadi. Oke. Nah, sehingga kalau kita ingin mendefinisikan secara sederhana apa yang dimaksud dengan hukum ilmiah, kita bisa menyatakan hukum ilmiah itu adalah suatu pernyataan yang sebagian besar dinyatakan dalam bentuk matematis, jadi biasanya dalam bentuk rumus-rumus ya, persamaan-persamaan tentang suatu fenomena atau gejala yang terjadi di alam. Sederhananya seperti itu. Oke. Nah, hukum ilmiah biasanya diperoleh dengan melakukan pengamatan secara cermat terhadap suatu fenomena atau gejala alam. Pengamatan cermat ya, bukan hanya pengamatan asal-asalan. Di pengamatan cermat terhadap suatu fenomena atau gejala alam yang terjadi. Nah, bila pengamatan itu sudah dianggap cukup hingga mulai tampak pola atau kecenderungannya, maka biasanya ilmuwan mengeneralisasi atau merumuskan hukum tersebut yang menyatakan fenomena atau gejala alam yang terjadi. Oke. Nah, contoh dari hukum ilmiah apa? Ya paling sederhana yang mungkin bisa kita ingat karena di SMA juga mungkin kita sudah pelajari, hukum gravitasi yang dihasilkan dari pengamatan empiris yang dilakukan oleh Sir Isaac Newton. Ya, hukum gravitasi Newton. Di mana dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Isaac Newton, beliau menyatakan bahwa benda di alam semesta ini saling tarik-menarik dengan gaya yang berbanding lurus dengan hasil dari massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat dari jarak di antara kedua benda tersebut. Dan rumusnya kan seperti ini. Kita nggak akan bahas ini detail karena itu kan pasti akan dibahas lebih khusus di fisika. Karena ini bukan bagian itu ya, kita akan mempelajari tentang ini. Saya hanya memberikan contoh hukum ilmiah seperti yang sudah kita kenal, itu hukum gravitasi. Seperti itu yang ditemukan oleh Isaac Newton. Oke? Kira-kira ini salah satu contohnya. Kita lanjut ya. Nah, jadi muncul pertanyaan ya. Jadi bagaimana cara sebenarnya yang paling simpel, yang paling sederhana untuk membantu kita membedakan mana yang teori ilmiah dan mana yang hukum ilmiah? Nah, kalau kita dapat kasus seperti ini, maka tanyakanlah pada diri kita sendiri pertanyaan-pertanyaan berikut untuk membedakan apakah sesuatu itu teori ilmiah atau hukum ilmiah. Jadi pertama, pertanyaan mengenai apakah sesuatu itu menjelaskan apa yang terjadi, atau apakah sesuatu itu menjelaskan bagaimana atau mengapa sesuatu itu terjadi. Dua pertanyaan ini yang harus Anda tanyakan pada diri Anda sendiri untuk membedakan mana yang teori ilmiah atau hukum ilmiah. Jadi, jika sesuatu itu menjelaskan apa yang terjadi, maka itu masuk hukum ilmiah. Oke? Kemudian yang kedua, jika sesuatu itu menjelaskan bagaimana atau mengapa sesuatu itu terjadi, maka itu masuk teori ilmiah. Mudah kan ya? Jadi hukum ilmiah hanya menyatakan atau mendeskripsikan atau menggambarkan apa yang terjadi. Sedangkan kalau teori ilmiah itu sudah menjelaskan bagaimana atau mengapa sesuatu itu bisa terjadi. Jadi itu sebenarnya perbedaan mendasar yang membedakan hukum ilmiah dan teori ilmiah. Hukum dan teori jika dilihat dari sains ya. Makanya ada embel-embel ilmiah di belakangnya. Jadi ini bukan hukum dan teori yang secara umum dikenal orang. Oke? Ingat saja seperti itu poinnya. Yang membedakan hukum ilmiah dan teori ilmiah adalah kalau hukum ilmiah hanya menggambarkan apa yang terjadi, sedangkan kalau teori ilmiah itu sudah menjelaskan bagaimana atau mengapa sesuatu itu bisa terjadi. Oke? Kira-kira mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nah, ada satu lagi yang ingin saya bahas karena di bab 2 nanti kita juga akan muncul istilah-istilah ini. Diharapkan supaya kalian juga sudah mengerti perbedaannya. Ya, ada dua istilah lagi yang akan kita bahas, yaitu tentang postulat dan teorema.
Nah, biasa postulat dan teorema ini adalah dua istilah umum yang sering digunakan dalam sains, ya, khususnya matematika. Tapi tidak hanya matematika juga sih, postulat juga. Kalau teorema itu memang biasanya di matematika, tapi postulat juga itu di kimia juga banyak ilmuwan yang mempostulatkan sesuatu. Jadi kita perlu bahas dulu pengertian dari postulat teorema ini sebenarnya apa. Oke? Yang saya rangkumkan secara sederhana dalam tabel berikut ini, di mana kita bisa melihat perbedaan antara postulat dan teorema. Oke? Nah, kalau postulat itu adalah suatu pernyataan atau asumsi yang dianggap benar tanpa perlu membuktikannya. Jadi kalau ada orang yang ingin mengemukakan postulat, dia tidak perlu membuktikannya karena dianggap benar, dianggap sesuatu yang sudah benar, jadi tidak perlu membuktikan lagi. Itu maksudnya postulat. Sedangkan kalau teorema, suatu pernyataan yang sebagian besar dalam bentuk matematis, jadi kayak rumus-rumus ya, karena kan itu di matematika ya, biasanya dalam bentuk matematis yang dapat dibuktikan dengan benar. Jadi suatu pernyataan yang kita bisa buktikan dengan benar. Kemudian, postulat dia tidak perlu dibuktikan karena apa? Karena dianggap sesuatu keadaan yang sudah jelas. Jadi intinya mungkin ketika kita mengemukakan postulat nggak akan ada yang bantah deh. Intinya seperti itu mungkin ya, sehingga tidak perlu dibuktikan dan sudah dianggap sebagai suatu kebenaran. Kemudian kalau teorema dapat dibuktikan dengan penalaran logis atau dengan menggunakan teorema lain yang telah terbukti benar. Bisa disebut istilah lemma. Oke. Kemudian, postulat merupakan dasar dari mana teorema diciptakan. Sedangkan teorema didasarkan pada satu atau lebih postulat. Makanya sangat berhubungan postulat teorema kan ya. Kemudian, postulat juga bisa kita kenal dengan istilah aksioma. Jadi intinya kayak sinonimnya lah ya. Aksioma. Kemudian teorema biasanya memiliki dua bagian yang dikenal sebagai hipotesis dan kesimpulan. Jadi ini lebih ke di matematika ya. Jadi ada teorema, hipotesis dan kesimpulan. Kemudian contoh dari postulat seperti apa? Oke. Ingat, balik lagi ke pengertian ini. Suatu pernyataan atau asumsi yang dianggap benar tanpa perlu membuktikannya. Sekarang kita lihat contoh dari postulat. Ada suatu pernyataan yang menyatakan begini. Dua titik ketika kita hubungkan akan membentuk garis. Benar atau tidak? Ada dua titik nih. Coba Anda ambil kertas, Anda ambil pulpen, Anda gambarkan dua titik yang ada jarak tertentu lah ya. Satu titik digambar sebelah kiri, satu titik di kanan. Nah, kemudian Anda coba hubungkan kedua titik itu. Maka pasti akan membentuk satu garis kan? Nggak mungkin dong dia nggak membentuk garis. Jadi, ini adalah contoh postulat. Di mana pernyataan yang dinyatakan ini adalah pernyataan yang sudah dianggap benar dan tidak perlu kita buktikan. Kita sendiri sudah bisa memikirkan itu kalau itu benar. Gitu ya. Secara logika benar. Tanpa perlu dibuktikan. Jadi itu contoh dari postulat ya. Sedangkan contoh teorema ya, Anda sudah pelajari itu sejak dari SMA ya, namanya teorema Pythagoras. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Saya tidak berfokus di teoremanya, tapi berfokus di postulat karena nanti di bab selanjutnya akan ada istilah-istilah postulat yang akan muncul, sehingga saya perlu untuk membahas sehingga kalian bisa tahu oh pengertian postulat seperti itu. Ya, kalau saya nanti membahas di bab-bab selanjutnya yang di bab 2 mengenai teori atom atau mengenai struktur atom, terus ada istilah postulat-postulat seperti ini, kalian sudah tidak bingung, oh ya maksudnya postulat itu, seperti itu. Oke? Jadi mungkin sampai di sini pembahasan kita mengenai metode ilmiah. Sudah begitu banyak yang kita bahas. Ya, apa itu metode ilmiah? Kemudian langkah-langkah metode ilmiah, kemudian contoh penerapan metode ilmiah dalam kehidupan kita sehari-hari, contoh metode ilmiah untuk eksperimen sederhana, eksperimen atau percobaan sederhana. Kita sudah bahas perbedaan teori ilmiah dan hukum ilmiah, dan kita sudah bahas postulat dan teorema seperti apa. Diharapkan kalian sudah memahami ini. Kalaupun masih ada yang belum dipahami, jangan pernah sungkan untuk bertanya.
untuk bagian-bagian tertentu yang mungkin kalian belum paham atau masih bingung. Saya juga bersedia dengan senang hati untuk membahas atau mendiskusikan itu bersama. Oke, jadi seperti biasa dalam video saya selalu setelah pembahasan materi pasti akan ada tugas. Di sini saya memberikan beberapa tugas ya. Seperti biasa kalian tinggal pause videonya sehingga bisa membaca soal-soalnya dengan baik. Dan bisa diketik ulang ya, untuk nanti diupload seperti biasa. Jadi saya mau bagi tugasnya ada 2 bagian. Untuk bagian yang pertama ada 2 soal. Kalian diminta untuk mencari contoh permasalahan yang kalian temukan dalam kehidupan kalian sehari-hari yang kalian pernah alami sendiri ya. Yang kalian pernah alami sendiri. Dan jelaskan bagaimana cara Anda menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menerapkan langkah-langkah pada metode ilmiah. Mulai dari tahap observasi sampai tahap penarikan kesimpulan. Jadi tidak perlu tahap share atau report, tidak perlu ya. Cukup sampai observasi sampai kesimpulan itu seperti apa. Seperti tadi kan contoh saya contohkan yang di awal mengenai kasus smartphone yang hilang. Nah, bagaimana kalian menguraikan mulai dari tahap observasi sampai tahap kesimpulan? Seperti apa? Kemudian yang kedua, cari juga contoh eksperimen sains sederhana. Tadi saya sudah contohkan juga eksperimen pada apel. Kalian silakan cari eksperimen yang lain. Yang tentu berkaitan dengan sains ya, jangan eksperimen di bidang yang lain. Eksperimen sains sederhana dan jelaskan juga seperti yang tadi saya contohkan, bagaimana tahapan metode ilmiah secara berurutan mulai dari observasi hingga penarikan kesimpulan. Jadi tidak perlu share and report, sudah nggak usah. Cuma cukup dari observasi sampai tahap kesimpulan bagaimana kalian menguraikan itu dari eksperimen sains sederhana yang kalian peroleh dari sumber-sumber terserah, mau di internet, ambil dari buku, itu bebas terserah kalian. Oke, itu tugas bagian yang pertama. Kemudian tugas yang bagian kedua ini kalian akan mengisi beberapa bagiannya, ada bagian benar atau salah, ada bagian mencocokkan, dan ada bagian mengidentifikasi. Oke, jadi silakan dibaca soalnya dan dijawab sesuai dengan yang diminta. Oke, mungkin seperti itu saja pembahasan video kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.